Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami agar kami mampu memberi hati dan pikiran untuk merasakan kehadiran-Mu dan sapaan-Mu lewat sabda dan renungan hari ini. Dan semoga semuanya itu menjadi petunjuk bagi kehidupan kami dan menerangi kegelapan hati kami. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus, dimuliakanlah Tuhan. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang, sebab melihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon." Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu. Maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk ke kampung." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, kisah penyembuhan orang buta pada Injil Markus ini menceritakan begitu detailnya kisah penyembuhan itu. Yesus tidak langsung mengatakan kepada orang buta itu, "Bangunlah" atau "Bangkitlah, tahirlah." Tetapi ia memegang tangan orang itu, membawa orang itu keluar kampung, meludahi mata orang itu, meletakkan tangan atasnya, dan bertanya, "Apakah engkau sudah melihat?" Dan ternyata orang itu mengatakan bahwa ia melihat tetapi seperti samar-samar. Dia melihat orang seperti pohon-pohon. Dilanjutkan lagi, Yesus meletakkan tangannya. Dan setelah melakukan ritus kedua, bertanya lalu memastikan meletakkan tangannya dan bertanya, lalu sembuhlah orang itu. Saudara-saudari terkasih, begitulah Yesus sangat-sangat mencintai, mengasihi, mau berjuang dan berusaha di tengah kesibukan, di tengah banyaknya orang, di tengah lelahnya pelayanan pewartaan yang ia jalani. Singkatnya, ia rela direpoti, mau diganggu dari kenyamanan dan ketenangannya. Di sini kita lihat Yesus juga ditampakkan menjadi pribadi yang terbuka dan mau memberi waktu dan diri. Ia mau menjamah orang itu, ia mau berdiskusi dan berdialog, ia menanyakan kembali apakah ia telah sembuh, memastikan orang itu benar-benar sungguh-sungguh sembuh. Ia menyembuhkan dengan kuasanya. Yesus meludahi mata orang itu, meletakkan ludahnya di atas mata orang itu. Begitu pula bagi kita saudara-saudari terkasih. Tuhan selalu memiliki cara yang unik untuk mengatasi masalah yang kita alami. Terkadang karya Allah begitu aneh dan menyakitkan. Terkadang karya Allah melukai, menyakiti hati kita menurut perasaan dan pemikiran kita. Tetapi sebenarnya Allah menegur kita, memberi kita pelajaran demi kebaikan kita.
Kalau tidak seperti itu, mungkin kita akan semakin sakit ataupun semakin menjauh dari Allah sendiri. Allah tidak mau kita menjauh dan menolak kasih-Nya yang selalu dan senantiasa Ia tawarkan pada kita semua. Kuasa Tuhan selalu dicurahkan apabila ada iman dalam diri kita. Tuhan tidak ingin penyembuhannya menjadi pertunjukan umum. Hal ini juga menjadi peringatan bagi setiap kita untuk tidak mempertontonkan mukjizat kesembuhan baik yang kita alami. Sebab itu hubungan pribadi antara kita dengan Allah. Terkadang Tuhan lamban menjawab berbagai permohonan dan doa-doa kita karena Ia ingin mendewasakan iman kita. Begitulah cara kerja Tuhan terkadang yang tidak kita mengerti, tetapi Tuhan mencintai dan mengasihi kita. Asal kita mau datang kepadanya, Ia tidak pernah melarang orang, menegur orang jika kita membutuhkan kasih penyembuhan dan penyelamatannya. Mari kita lembutkan hati kita dan percaya dengan sungguh-sungguh agar dapat melihat dan mengalami kuasa penyembuhan dari Allah. Mungkin kita sudah mengalami penyembuhan dari Allah. Kita bisa melihat sesama kita, hanya mungkin tidak terlalu begitu jelas. Kita sudah disembuhkan tahap pertama oleh Yesus, tapi kita melihat sesama dan dunia sekitar kita samar-samar, seperti melihat pohon-pohon saja. Nah, saudara-saudari terkasih, mari kita datang kepada Yesus. Kalau kita tidak bisa datang kepada Yesus, kita berdoa supaya orang lain membawa kita kepada Yesus dan memohon kepadanya untuk menjamah kita supaya kita mampu melihat, tidak lagi seperti melihat pohon-pohon, tetapi melihat dengan jelas segala sesuatu yang ada. Yang saya maksud mungkin bukan kebutaan jasmani, tetapi kebutaan rohani, kemiskinan rohani, ketakberdayaan hati nurani kita, supaya disentuh dan dijamah oleh Yesus, sehingga kita punya pemikiran, punya perasaan dan hati, punya kata-kata yang memang sungguh-sungguh menyembuhkan orang lain juga. Selain kita disembuhkan olehnya, untuk selalu sehati dan seperasaan dengan Yesus, kita juga mampu menyembuhkan orang-orang buta secara rohani yang ada di sekitar kita. Tuhan memberkati. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau selalu tetap setia bila kami menepati sabda-Mu dengan tulus ikhlas. Semoga Kau buka mata kami dan budi kami, agar dapat memandang putra-Mu terkasih yang memang Kau tunjukkan kepada kami bahwa Dialah kehidupan kami. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersama-Mu dan bersama roh-Mu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami
supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin.